Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kementerian ATR BPN melayani profesional terpercaya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kembali lagi bersama saya Muhammad Arwanda Gamnoyaraga dari Kantor Pertahanan Kabupaten Malang Provinsi NTT sebagai peserta laksana CPNS Gelombang 3 Angkatan 22. Senang sekali rasanya hari ini tadi bersama dengan Pak Sukamto untuk agenda 3 masuk di hari pertama gitu ya setelah pembukaan kemarin membahas mengenai kedudukan dan peran PNS untuk mendukung terwujudnya smart governance. Jadi pengalaman pembelajaran sinkronus pada hari ini kita mengoverview agenda 3, menganalisa kedudukan dari agenda 3 setelah agenda yang kedua dan agenda pertama kemarin. Terus yang kedua kita membahas pentingnya mempersiapkan smart ASN untuk mendukung smart governance. Jadi smart ASN sendiri ini terdiri dari pilar literasi digital, itu seperti digital etik, digital skill gitu ya, terus juga ada digital safety gitu ya, dan juga implementasi dan implikasinya untuk mendukung smart governance. Terus yang ketiga, itu tadi juga pengalaman yang membahas mengenai keterkaitan agenda ketiga terhadap identifikasi isu. Yakni tadi seperti diketahui di pembelajaran Pak Sukamto menerangkan bahwa agenda 3 ini berperan dalam tahap identifikasi dan pendeskripsian isu gitu ya. Jadi untuk merefleksikan fakta kondisi pada unit kerja dan organisasi di unit kerja masing-masing, serta juga untuk mengelaborasi mengenai tugas dan fungsi unit kerja dan organisasi tersebut gitu ya. Nah, terus juga yang terakhir, saya juga mereview substansi modul dari agenda 3. Nah, untuk asinkronus sendiri, tadi dengan kelompok 1A, kita membahas mengenai analisa isu dari kondisi bad practice maupun good practice gitu ya, dalam penyelenggaraan pelayanan publik di kantor pertanahan. Nah, tadi juga kita membahas mengenai pelayanan yang ada di kantor BPN, bad practice-nya itu untuk kantor Lampung Selatan. Jadi adanya penutupan pelayanan tanpa adanya informasi yang mungkin dikira masyarakat tuh apa belum jelas gitu ya, informasi tiba-tiba tutup kantor pertanahannya. Terus lokasi loket dipenuhi sama motor-motor para karyawan kantor. Terus yang kedua terkait dengan good practice tadi ada kantor pertanahan Kuningan gitu ya yang melakukan 8 inovasi layanan yang salah satunya yaitu layanan weekend service, juga layanan antar sertifikat hingga ke pelosok atau ke titik terjauh dari pusat pelayanan bagi kaum kaum difabel maupun kaum disabilitas. Jadi pelayanan yang inklusif gitu ya, yang inklusif dan mendukung sustainable development yakni kesetaraan gender. Nah, itu yang tadi didapatkan dari pengalaman belajar. Kita lanjut ke hikmah ajar gitu ya. Jadi hikmah ajar bagi pelaksanaan pelaksanaan tugas jabatan. Jadi kita bisa mengetahui nih dan nantinya juga bisa menjalankan apa saja tusi serta hak dan kewajiban dari ASN secara umum gitu ya. Dan kita dengan kita mengkorelasikannya, menghubungkannya dan kita bisa mengelaborasikannya nanti memahami terhadap apa sih tusi dan hak kewajiban khusus yang didapatkan atau khusus yang dibahas dari jabatan fungsional penata pertahanan yang juga sudah diatur di peraturan perundang-undangan begitu ya. Nah, untuk yang kedua, kita juga jadi bisa mengetahui dan nantinya bisa menjalankan dan memahami fungsi dari jabatan fungsional penata pertanahan terhadap manajemen ASN gitu ya dalam konteks pengembangan karir, penilaian kinerja gitu ya, kita bisa mengelaborasikannya dan mengerti ketika kita bisa nantinya membuka terkait dengan peraturan mengenai jabatan fungsional penata pertanahan. Baik, itu saja yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.